Ya, pengamat ekonomi Core Indonesia meminta pemerintah untuk melakukan pengetatan kegiatan masyarakat lebih maksimal jelang Natal dan Tahun Baru. Hal ini menghindari tingginya kasus aktif COVID di tanah air, mengingat sejumlah daerah saat ini mengalami kenaikan kasus aktif di mana tingkat kasus aktif COVID-19 secara nasional saat ini di angka 314. Jelang Natal dan Tahun Baru, penerapan PPKM level 3 dianggap harus dilakukan secara serius oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kota dalam melakukan pengawasan, khususnya di sejumlah tempat yang mengalami kerumunan warga seperti pusat perbelanjaan hingga tempat wisata. Tak hanya itu, sejumlah sanksi juga harus diterapkan dengan tegas baik kepada pelaku usaha hingga masyarakat oleh Satgas terkait. Sehingga hal ini terimplikasi di lapangan dan tidak memicu kenaikan COVID-19. Selain itu, peneliti Core Indonesia Yusuf Randy menilai diperlukan juga pengawasan dari pintu masuk mancanegara khususnya penerbangan internasional untuk diawasi dengan ketat, terlebih saat ini sejumlah negara mengalami kenaikan kasus yang tinggi. Ya, menanggapi pemberlakuan PPKM level 3 yang diberlakukan pemerintah di akhir tahun nanti, saya kira memang poin penting dari program PPKM ini ialah pengawasan yang lebih ketat, terutama di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat gitu ya, seperti misalnya di tempat perbelanjaan, kemudian juga di tempat-tempat mall misalnya. Ini yang kemudian harus diantisipasi. Proses pemberian sanksi yang jelas kepada pelaku usaha dan juga masyarakat juga harus lebih ketat diberlakukan oleh otoritas terkait gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian dari atas kertas kebijakan ini ketat, tetapi ketika diimplementasikan di lapangan ternyata pengawasannya menjadi lemah gitu. Ini yang kemudian seringkali terjadi dan berdampak terhadap kenaikan kembali kasus COVID-19. Ya, pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 secara serentak di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru dan akan diberlakukan pada 24 Desember hingga 2 Januari. Kebijakan PPKM level 3 Nataru diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi saat rapat koordinasi tingkat Menteri antisipasi potensi peningkatan kasus COVID-19 pada libur Nataru. Seiring dengan diterapkannya kebijakan PPKM level 3 secara serentak, maka ada beberapa kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang selama PPKM level 3 adalah perayaan pesta kembang api, pawai arak-arakan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan kerumunan besar. Penerapan PPKM level 3 serentak tidak melarang operasional tempat wisata. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga juga akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah dan ketua asosiasi usaha pariwisata tentang aktivitas usaha dan destinasi wisata pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut bertujuan agar mereka mendukung dan memastikan tempat wisata dan sentra ekonomi kreatif tetap patuh dan disiplin dalam penerapan level 3. Ya, pemerintah berencana menerapkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat, Organda, kebijakan tersebut akan kembali memberatkan pengusaha yang bergerak di sektor angkutan darat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat, Andre Joko Sutono, juga menyampaikan jika pengetatan kembali aturan perjalanan menggunakan transportasi umum juga akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari alternatif lain seperti kendaraan pribadi atau angkutan ilegal. Terlepas dari dampak tersebut, organisasi angkutan darat memahami keputusan pemerintah terkait level 3 demi mencegah lonjakan kasus. Namun apabila pengetatan tidak dilakukan seperti yang sudah dijelaskan pemerintah, Organda mendukung para operator untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih baik. Ya, kita lanjutkan dialog terkait kebijakan PPKM level 3 bersama Pak Pandu Riono. Pak Pandu, tadi Anda sebelum break menyinggung kondisi bagaimana kesamaan Indonesia dan India. Ini kita lihat sempat berbarengan kasusnya tinggi, lalu menjadi levelnya lalu turun dan sekarang
kalau dibandingkan negara-negara lain, India dan Indonesia ini cukup beruntung. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pertama memang kondisinya gini, bahwa Indonesia itu kondisinya sekarang itu vaksinasinya sudah cukup tinggi ya, walaupun tidak terlalu tinggi. Hampir 50% penduduk Indonesia sudah mendapat vaksinasi paling tidak sekali injeksi, ya kan? Itu suatu prestasi yang luar biasa. Itu sudah membantu meningkatkan imunitas pada penduduk. Dan selain itu, kira-kira hampir separuh lebih dari penduduk Indonesia juga sudah mempunyai imunitas akibat mereka punya riwayat infeksi. Dari dua kombinasi vaksinasi dan riwayat infeksi, itu membuat Indonesia tingkat imunitas di populasinya cukup tinggi, cukup andal untuk segera menurunkan kasus yang selalu dalam bulan Juli, Agustus turun sampai sekarang, sampai 3 bulan kemudian sampai akhir November dan akhir Desember pun nanti akan tetap rendah. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena tingkat imunitasnya sudah cukup baik, ya. Tetapi bukan berarti vaksinasinya sudah selesai, belum. Ya, ini salah satu faktor yang menguntungkan Indonesia dan juga India. Baik. Dan kedua adalah kita melihat bahwa kondisinya sekarang itu tidak ada varian baru yang masuk atau di dunia ini nggak ada selain Delta. Ada turunan dari Delta, tapi tidak begitu signifikan peningkatan penularannya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kalau kita terus bisa pertahankan, maka kita bisa masuk dalam fase endemi, di mana penularannya sangat rendah, tidak ada kasus yang masuk rumit, tidak ada yang meninggal atau sedikit yang meninggal dan sebagainya, karena dua faktor ini. Jadi itu yang harusnya membuat confident kepada pemerintah supaya jangan responnya berlebihan menerapkan PPKM level 3 di semua wilayah Indonesia. Itu nggak benar, itu nggak punya dasar indikator epidemiologi sama sekali yang dipegang untuk menetapkan kita juga PPKM. Sudah terhubung dengan Pak Syarif Abdullah Al-Qadri, anggota Komisi 5 DPR RI. Selamat sore, Pak Syarif. Ya, sore Pak Qadri. Sehat ya Pak. Kita bicara tadi Pak, penerapan PPKM level 3 untuk Nataru ini. Respon dari DPR sendiri seperti apa? Ya, yang pertama seharusnya pemerintah itu lebih memperbanyak ya, lebih mewajibkan kepada masyarakat untuk secepatnya melaksanakan vaksin. Baik. Kalau tadi kita dengarkan baru 50%. Ini seharusnya yang diutamakan dulu harus diwajibkan vaksin ya. Jadi ke setiap berpergian itu harus vaksin. Ya pernah divaksin, apalagi vaksin sampai level kedua. Ya, kemudian berkaitan dengan tahun Nataru ini diletakkan semua level, artinya semua daerah dimasukkan level 3 juga. Saya sepakat. Dasarnya apa? Ya, kalau level 3 kan harus ada kriterianya sampai orang kepada level 3. Saya melihat ada ketidakkonfiden pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Ya, masih tetap harus melakukan level 3. Seharusnya kalau memang mau melaksanakan kewajiban itu untuk memperketat, kenapa harus dinaikkan level? Dibuat aja aturannya. Ya. Bahwa aturannya setiap berpergian tidak boleh bepergian. Buat aja tidak boleh bepergian. Kenapa harus menaikkan level? Level itu kan harus dilihat tahapannya sampai sejauh mana keterpaparannya. Berarti Pak Syarif, Anda setuju ya dengan Pak Pandu memang tadi bahwa level 3 ini terlalu berlebihan ya? Iya, terlalu berlebihan. Belum apa sudah menetapkan level, dari mana? Apa dasarnya? Kan harus ketahuan berapa jumlah kasusnya, berapa. Baru bisa kita sampai kepada kita menentukan levelnya. Ini kadang-kadang saya melihat pemerintah ini, maaf saya diadu ini. Pemerintah ini kelihatannya gamang gitu. Dalam mengambil sesuatu itu gamang. Seharusnya kalau membuat aturan, ya aturan aja. Namanya pada tahun Nataru tahun baru tidak dibenarkan bepergian. Kita mengantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan. Ya buat aturannya. Tetapi malah membuatkan itu malah menyantolkan level 3 gitu. Nah, ini saya kira
kurang tepat lah Baik. dari sisi. Dan ini juga Pak Syarif banyak dikeluhkan para tadi pengusaha yang bergerak di bidang tadi transportasi, perhotelan, karena mereka ibaratnya kemarin dikasih angin segar, janji-janji surga, mulai naik okupansi, tapi tiba-tiba ada kabar ini, banyak yang merasa keberatan dan sudah rugi katanya Pak Syarif. Iya, saya kira kan harus dilihat juga. Ini kita ini kan baru mulai mau bangkit ini. Oke. Ya, ternyata kan harusnya dievaluasi, dikaji. Sekarang sudah 50% tingkat sudah melaksanakan vaksin. Berapa tingkat keefektivitasnya itu? Oke. Nah, sehingga nanti kan akan kelihatan keberhasilan vaksinnya gimana. Kalau memang keberhasilan vaksin itu cukup baik, ya kenapa itu tidak diwajibkan vaksin saja, tapi tidak membuat aturan yang berlebih-lebihan. Sehingga dengan demikian kita berharap recovery terhadap pertumbuhan ekonomi kita ini ya cepat untuk pulih. Nah, kita ini kan kondisi kita sudah, ini pemerintahan sudah periodenya Pak Jokowi ini kan tinggal 2 tahun lagi nih. Banyak masih program-program yang harus kita capai. Nah, untuk mencapai itu kan harus meningkatkan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita untuk kembali pulih. Nah, saya kira ini yang harus menjadi pemerintah harus melihat tingkat efektivitasnya terhadap vaksin ini, sehingga kita confident di situ terhadap berkaitan itu, ada kepercayaan diri. Baik Pak Syarif, saya ke Pak Pandu dulu sebelum Pak Pandu ada agenda berikutnya Pak ya. Satu pertanyaan terakhir Pak Pandu. Kalau kita cermati lagi ya, Pak Sandiaga menyebutkan bukan melarang tapi membatasi operasional. Destinasi wisata masih buka, orang boleh traveling tapi dengan syarat mungkin akan PCR atau antigen. Nah ini yang diberatkan banyak pihak. Pak Pandu, kalau melihat detail ya PPKM level 3 ini ya, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki? Ya itu namanya bukan PPKM level 3. Bukan. Kalau PPKM level 3 itu banyak kan ditutup. Ya kan? Nah, itu rumah nggak boleh ada kegiatan, mall ditutup, pusat perbelanjaan ditutup, wisata juga tidak boleh. Itu level 3 Pak ya? Iya level 3 itu kan seperti waktu bulan Juli. Kalau ini ya, destinasi wisata boleh Pak dibuka Pak? Maka itu, jadi ada tidak konsisten antara penjelasan dan juga antara level. Jadi jangan bermain di PPKM level lah. Saya sepakat dengan Pak anggota DPR yang terhormat, Pak Syarif, bahwa pemerintah bisa menetapkan aturan tambahan yang terkait untuk Nataru yang bersifat sementara. Misalnya yang boleh bepergian hanya yang divaksinasi 2 kali gitu misalnya, ya kan? Gitu. Jadi itu salah satu persyaratan. Jangan kemudian dipukul ratakan, karena yang menjadi dampak itu bukan hanya kita semua, tapi masyarakat kalangan bawah yang memang sedang mau bangkit dan sebagainya. Dan kondisi pandemi di Indonesia itu sekarang jauh lebih baik. Jadi tidak terlalu, kita harus percaya diri lah. Pak Pandu. Indonesia sudah dipuji dunia, kenapa kita masih khawatir, gak percaya sama diri sendiri? Bahwa jadi nampaknya ini yang bikin aturan juga kurang paham, jadi kontradiktif ya. Disebutkan level 3 tapi tadi tempat wisata boleh buka Pak Pandu ya. Pak Pandu, terima kasih atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya masih berbincang dengan Pak Syarif. Pak Syarif kita lanjutkan Pak. Ya. Pak Syarif, kalau kita lihat kan ini aturannya tadi, epidemiolog pun agak sulit memahaminya. Bagaimana harusnya pemerintah mendapati banyak sekali kritikan dan masukan terkait PPKM level 3 ini? Apakah masih mungkin bisa untuk dirubah? Iya, saya kira gini, benar tadi katakan Pak Pandu, kalau kita pakai level 3, asumsi masyarakat berpikiran bahwa kalau sudah level 3 kan banyak aturan-aturan. Ya. Semua aktivitas ekonomi, aktivitas bepergian dan sebagainya, termasuk destinasi wisata dan semuanya itu kan ditutup. Seharusnya tidak menyampaikan itu level 3, tetapi berkaitan dengan pelaksanaan tahun baru ini, Natal ini supaya tidak terjadi karena seperti tahun yang lalu terjadi lonjakan, ya tentu dibuat aturan saja. Aturannya apa? Umpamanya seperti naik pesawat tidak lagi harus ada physical distancing, artinya ada jarak.
kemudian tadi vaksin 2 kali, ya mungkin antigen ditambah lagi. Nah, yang seperti ini sehingga masyarakat tidak panik terhadap itu. Ini saya kira itu yang harus jelas. Tapi kalau level 3 artinya semuanya kan tidak bisa tidak harus melaksanakan sesuai dengan aturan pada saat kita level 3. Baik, Pak Syarif, kalau kita lihat ya tadi memang banyak sekali kontra atau pendapat yang menolak wacana ini. Lalu kalau kita lihat Pak, kita kan tahu kita belajar dari Juli sebenarnya Pak, bagaimana momen setelah puasa, lebaran akhirnya kita punya lonjakan yang luar biasa. Apakah ini juga harusnya dipertimbangkan? Karena kita walaupun memang kondisinya landai, tapi nggak apa-apalah jaga-jaga seperti itu. Saya memaklumi itu, tapi kan berbeda. Antara Juni yang lalu itu berapa masyarakat kita yang sudah divaksin? Nah, sekarang ini sudah berapa? Seharusnya ini yang harus menjadi tolak ukur pemerintah, harus dihitung dulu. Saya memaklumi masih 50% masyarakat yang belum divaksin. Tapi seharusnya kan pemerintah mengejar itu. Sehingga orang untuk bepergian walaupun bagaimana dia harus melakukan vaksin. Supaya dia bisa pergi. Nah, kalau tidak vaksin tidak pergi, seharusnya itu yang diutamakan terlebih dahulu. Baik. Jadi percuma ya Pak, sudah vaksin, sudah prokes tapi tetap dilarang. Percuma, sekarang kan mikir, ngapain kita capek-capek vaksin sampai 2 kali. Ternyata juga tidak ada juga apa yang kita harus dapat dari kita yang sudah vaksin itu. Gitu. Harus PCR umpamanya juga ya. Sama juga yang lalu-lalu, kenapa kita tidak lakukan aja nih yang vaksin gitu. Tetapi ini yang harus pemerintah harusnya evaluasi terhadap vaksin itu efektifnya. Kalau itu sudah, ya kita harus membuat terobosan-terobosan baru. Umpamanya dengan vaksin cukup, tapi antigen boleh pergi. Ya, jadi sebenarnya core atau intinya ada di vaksinasi, prokes yang dijalankan ya Pak ya. Dan tadi bagaimana mungkin ada antigen seperti itu untuk acara-acara besar ataupun perjalanan. Pak Syarif, terima kasih sekali atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya. Salam sehat Pak Syarif. Iya. Yuk, baik. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News.